Tulung Agung, sebuah kota kecil di pesisir selatan Jawa yang jarang didengar namanya, namun banyak menyimpan warisan sejarah dari para leluhur bangsa. Berdiri megah nan gagah di berbagai penjuru kota, seakan ingin menyampaikan pesan dari masa lalu untuk generasi penerusnya. Di hari pertama, kami mengunjungi Candi Dadi, yang merupakan salah satu situs paling unik di Tulung Agung karena berada di puncak bukit dengan ketinggian 360 meter di atas permukaan laut. Nah, data primer di Candi Dadi itu masih minim. Nah, tetapi kemarin Profesor Rex Munandar itu mengatakan bahwa Candi Dadi itu merupakan Mahavedi, di mana Vedi yang kecil itu sebenarnya yang dimiliki umat Hindu yang ada di India itu diperuntukkan untuk pembakaran sajen. Nah, Candi Dadi itu merupakan sebuah Mahavedi, Vedi yang besar, yang diperuntukkan untuk juga peribadatan. Ya. Nah, banyak. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah lambang yoni, yoni yang besar. Di hari selanjutnya, kami mengunjungi beberapa situs yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Di intinya Candi Sanggrani dulu sampai sekarang itu sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Dan Candi Sanggrani ini merupakan peninggalan Majapahit atau perpaduan Hindu-Buddha. Setelah melakukan pemujaan, itu para rombongan kerajaan Majapahit melanjutkan perjalanan secara berlaran ke Candi Boilangu, dan di sana istilahnya melakukan nyekar. Candi Gayatri ini terletak di Desa Boilangu, Kecamatan Boilangu, Kabupaten Tulung Agung. Ini kan diketemukan tahun 1914 dalam kondisi tertutup oleh tanah. Jadi ini dulu tertutup kayak putukan ngoten ini dulu, dan digali oleh masyarakat sekitar, terdapat bangunan candi. Terdapat sebuah sejarah yang identik dengan gua, letaknya ada di Dusun Pasir, namanya menjadi Gua Pasir, identik ke sana-sana jadinya namanya Gua Pasir itu. Nah, untuk situ sendiri sejarahnya Mas, ini diambil dari para ahli juga menyimpulkan, diduga bahwa zaman dulu tempat situs Gua Pasir sendiri ada tempat yang digunakan untuk pertapaan, dan yang bertapa di sini adalah istri dari Raja Majapahit, raja pertama yaitu Raden Wijaya, pendiri sekaligus pendiri Raja Majapahit. Nah, beliau adalah Raja Patni atau yang dikenal sebagai Ibunda Ratu Gayatri. Beliau melakukan tapa brata yang ada di situs Gua Pasir sini. Di balik keagungan dan keindahannya, ada mereka yang bekerja tanpa bersuara. Kehadirannya bagai bayangan yang jarang tersorot layar media, mengabdi dengan tulus dan ikhlas pada negara untuk menjaga warisan budaya. Jadi profesi juru pelihara itu apa ya, bisa dikatakan pilihan ya, artinya pilihan leluhur ya. Jadi juru pelihara itu turun temurun. Bisa, kalau saya di Candi Dadi itu kakek saya, terus Pak D saya, terus saya. Nah, Pak D itu karena putranya 3 ya, yang cewek itu di Kalimantan, yang 2 itu masuk Polri. Nah, akhirnya saya yang diminta oleh Pak D untuk melanjutkan beliau. Dulu itu memang awal pertama itu kan dari bapak. Tapi zaman dulu sebelum bapak itu ada mbah yang bekerja di sini, ya membersihkan lah, istilahnya membersihkan yang ada di situ sini. Lanjut itu bapak bekerja sudah di instansi, zaman dulu itu saya masih BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, tapi sekarang sudah ganti nama BPKW 11. Nah, bapak pensiun, setelah itu saya. Nah, selama bapak belum pensiun itu masih kecil, saya masih kecil. Dulu pernah ikut bapak ke sini. Ya, senang lihat paparan sejarah, terus menjelaskan, terus di situ senang. Terus akhirnya bapak pensiun, saya coba untuk melamar pekerjaan
alhamdulillah keterima. Jadi sampai sekarang. Latar belakangnya saya di sini itu dulunya saya di museum daerah, di sana itu 8 tahun. Nah, di sini itu kan dulunya ada 2 jubel, yang satu itu meninggal. Nah, sedangkan dilihat dari lokasi ini kan luas, jadi satu itu nggak mampu. Jadi saya dipindah ke sini. Ya kesehariannya sebagai juru pelihara itu satu, itu membersihkan. Kedua merawat, ketiga memandu pengunjung, dan juga menata atau merawat bunga-bunga yang ada di sini. Oke. Untuk hari-harinya biasa, niku saya biasanya itu membersihkan. Yang faktor utamanya sebagai juru pelihara itu memang satu membersihkan, merawat, menjaga, dan membuat laporan setiap bulannya gitu, di lokasi situs. Ya, setiap pagi untuk hari Senin sampai Jumat itu sampai jam 12 saya masih di sini untuk bersih-bersih, melayani tamu atau memandu tamu begitu. Kalau kita itu menyayangi profesi kita ya, otomatis keluh kesah itu nggak ada. Apalagi yang posisi seperti saya ya, dengan jarak 3 kilo dan itu ditempuh dengan harus fisik yang luar biasa. Ya, keluh kesahnya ada. Di sini kan banjir Mas kalau hujan itu. Jadi rumput itu cepat tumbuh. Iya. Dan satu lagi kurang tenaga kerja. Sebenarnya di sini itu 2 seharusnya. Minimal 2 ya Mas? Ya, karena lokasi ini kan besar Mas. Namanya orang bekerja sebagai dinikmati, bersyukurlah itu pertama Mas. Kalau yang lain-lainnya biasanya kadang itu apa ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Biasanya anak-anak yang belum mengerti, mungkin itu belum mengerti, terus kadang di batu batu yang bukan di CP-nya, di batu sebelahnya atau apa, itu kayak mencoret vandalisme. Mungkin belum mengerti, terus jadi biasanya saya itu melarang ke anak-anak. Kan biasanya kalau datang ke sini itu kebanyakan anak-anak sekolah. Jadi saya menghimbau, menginformasikan, ini sejarahnya ini di situ ke pasir, dan jangan sampai merusak atau memindahkan batu ataupun mengambil. Jadi sosialisasikan dengan anak-anak. Ironisnya, masih banyak masyarakat zaman sekarang, khususnya anak muda, yang memandang sebelah mata profesi juru pelihara. Padahal, mereka adalah garda terdepan yang tak kenal lelah dalam menjaga sejarah. Kalau saya sih, nggak apa-apa, mungkin belum tahu juga ya. Soalnya, ya itu tadi saya kembalikan, biasanya anak-anak itu, ini loh, saya bercerita, oh ini sejarahnya, ini kita harus bisa melestarikan, biar tahu, biar ngerti, oh zaman dulu memang leluhur awake dhewe memang luar biasa, nggak ada beliau zaman dulu, mungkin kita nggak ada sampai sekarang itu. Jadi kita harus wajib intinya kita lestarikan bersama-sama lah, cagar budaya, warisan budaya Indonesia gitu. Yang jelas kita harus tanamkan sejak dini ya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi teman-teman mahasiswa yang notabene tidak mengenal sama sekali ya, bagaimanapun juga kita berusaha mengenalkan. Seharusnya untuk anak-anak muda atau anak-anak sekolah itu melestarikan budaya leluhur gitu. Kalau tidak ada leluhur, kami semua tidak ada di sini. Buat semuanya ya, intinya cagar budaya itu luar biasa Mas. Cagar budaya itu luar biasa nilainya. Terus yang saya ceritakan kembali tadi, memang kalau nggak ada leluhur, mungkin kalau nggak ada leluhur zaman dulu, kita nggak ada sampai sekarang pun gitu. Jadi kita wajib intinya nguri-nguri budaya atau ikut melestarikan dengan cara jangan merusak, jangan mencoret-coret atau apapun, jangan mengambil,
ikut menjaga juga. Selebihnya untuk belajar bersejarah, Mas. Mempelajari sejarah. Punya sebagai anak muda itu bisa understanding sama peninggalan dan atau situs-situs peninggalan masa lalu. Saya tidak membela teman-teman yang seprofesi dengan saya. Iya. Artinya faktanya seperti itu, dan kami ibaratnya dipandang sebelah mata di hadapan teman Gen Z ya, ataupun masyarakat luas, tidak apa-apa. Tetapi saya berharap jangan memandang remeh situs atau benda cagar budaya. Kami juru pelihara tidak apa-apa. Toh kami berkontribusi juga kepada negara dan bangsa melalui merawat sebuah situs. Gitu. Ya, kami berharap juga jangan sepelekan semuanya.